Nggak apa-apa, dimulain Udah aja. Umi, ada tuh. Umi Sri Vira Chandra udah. Udah. Assalamualaikum Umi. Udah Mbak, bisa dimulai. Bisa dimulai Umi. Udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, sehat Umi. Umi. Alhamdulillah Ih, sehat. auranya cantik banget. Berarti nggak ada Selalu Umi durinya. mah. Nggak ada durinya dalam rumah tangga Umi, adanya harmonis doang. Amin ya Amin. Allah. Wani, silakan Bapak Dol, Wani. Umi sehat ya, Mi? Alhamdulillah. Lanjut. Ya udah deh. Baiklah kalau begitu izin kakak-kakak tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Semoga yang lain nanti menyusul akan lebih banyak lagi. Dan semoga walaupun sedikit tidak mengurangi keberkahan dari acara ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Mbak. Amin. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat, eh, dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Insya Allah, amin. Amin. Dan majelis ilmu ini kita merupakan kegiatan rutin yang berkolaborasi dengan Masjid Baitur Rahman, MPR, DPR, dan DPD RI. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Untuk menambah keberkahan kajian ini, kita akan mendengarkan bacaan surat Al-Quran oleh Ukhti Dian dan Ukhti Tini, surat Ar-Rum ayat 21 dan An-Nisa ayat 34. Kepada Ukhti Dian dan Ukhti Tini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Lupa nggak tadi? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
Teteh suaranya agar menghilang. ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhti Dian dan Ukhti Tini. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita menginjak ke acara inti, mendengarkan tausiah dengan tema harmonis dan duri dalam rumah tangga dari Ustazah kita tercinta, Ustazah Sri Vira Chandra. Marilah kita sama-sama membuka diri, membuka hati, telinga, dan pikiran, konsentrasi menyimak tausiah beliau. Kepada Ustazah Vira Chandra, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umi sehat. Halo Akbar. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Lebih senang dipanggil Umi Vira daripada Lanjut. Ustazah bla bla bla, panjang banget ya. Umi Vira kayaknya lebih dekat gitu. Kayaknya setiap hari ketemu gitu kan. Padahal jarang ketemu ya. Siap Umi. Alhamdulillah kita hari ini hadir ya, dan kita bersyukur karena salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu menuntut ilmu ini kita jalankan, dan teman-teman barakallah, menuntut ilmu ini adalah kewajiban ya, tanpa kita sadari kita hadir di sini bukan hanya sekedar daripada tetapi teman-teman hadir pasti karena tahu manfaat menuntut ilmu ya. Maka barang siapa yang telah memudah-mudahkan dirinya untuk bisa hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu telah menjanjikan ya bahwa Allah akan Allah akan melapangkan jalan orang-orang yang senantiasa melapangkan jalan menuju ilmu itu, melapangkan jalannya menuju surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Selamat siang teman-teman semua. Saya menyapa, katanya ada Ibu Furqoni Irtama kalau hadir. Salam kenal dari saya. Semoga perkenalan ini berbuah ukhuwah dan ta'liful qulub, persatuan hati, untuk sama-sama kita memperbaiki diri dan juga memperbaiki kondisi yang ada di masyarakat kita sampai saat ini ya. Saya izin untuk nge-share host disable participant screen sharing. Boleh nggak saya diminta untuk boleh Kita tolong Mbak Warni. ya, saya lupa Sudah ngetik. sayang. Sudah Umi. Sudah ya. Oke, bismillah. Baik. Saya udah nyiapin materi. Kayaknya sih kalau dibahas semua waktu kita nggak cukup ya. Jadi saya akan fokus ke harmonisasi dan duri dalam rumah tangga. Tetapi saya ingin buka dulu dengan kerangka besar, kerangka umumnya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama kita akan melihat bahwa esensi keluarga. Jadi kita lihat di dalam Islam ini keluarga itu bukan cuma sekedar ya udah habis nikah, habis kuliah kerja, ya udah kamu nikah gitu, ya. Ya orang nikah, aku belum nikah misalnya, ya. Nah, ternyata di dalam Islam itu keluarga itu ya namanya keluarga itu tentu ada hartanya, ada anggota keluarganya, ya kan, ada anak-anaknya. Yang pertama keluarga itu menjadi perhiasan, ya. Karena menjadi perhiasan jadi dia bukan menjadi jangan juga menjadi terlalu apa namanya terlalu terobsesi ya dengan bagi yang belum menikah misalnya atau bagi yang mengalami mohon maaf ya duri-duri di dalam rumah tangganya karena keluarga itu adalah perhiasan ya. Perhiasan yang mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya ya, bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan bagi kehidupan dunia. Ya, dia memang menjadi perhiasan ya, menjadi perhiasan. Tetapi bukan berarti kita kalau kita tidak punya perhiasan kita bukan siapa-siapa ya karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-caranya masing-masing ya. Kemudian dia merupakan aset akhirat. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah mengatakan idamata benu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Kalau seorang anak Adam itu manusia meninggal terputus semua amalannya ya. Kecuali 3 yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan waladun solih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya ya. Kemudian dia juga menjadi fitnah gitu. Bahkan kata Imam Ibnu Asyur keluarga itu bisa jadi ini kita bicara keluarga tentu kita bicara tentang rumah tangga ya. Rumah tangga dan keluarga itu bisa jadi pintu kebaikan dan juga menjadi pintu keburukan. Dan yang terakhir adalah pencetak pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sebetulnya memang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan setiap muslim itu mempunyai visi untuk menjadikan keluarganya pemimpin bagi orang-orang bertakwa ya. Kenapa kok kita susah banget ya cari pemimpin yang benar gitu ya? Karena memang keluarga ini tidak menyiapkan dari awal. Ya, tidak memiliki visi untuk memiliki keluarga yang menjadi pemimpin ya. Dan konsep keluarga sesungguhnya suami, istri, anak ya. Sebenarnya Allah menghendaki agar keluarga itu nggak hanya berkumpul di dunia gitu. Buat apa sih happy-happy di dunia kalau ternyata di akhirat nggak ketemu gitu kan? Nah, makanya Rasulullah ketika Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha meninggal, itu beliau berbisik kepada Fatimah. Hai Fatimah, tidakkah kau gembira jika Allah ketika Rasulullah sakratul maut ya berbisik kepada Fatimah, tidakkah kau gembira jika Allah menjadikanmu pemimpin wanita surga? Dan kita lihat memang dalam hadis ada 4 wanita yang menjadi pemimpin surga, salah satunya adalah Fatimah. Yang lain tahu nggak ada 3? Ada 3 yang lain siapa aja? Yang wanita-wanita pemimpin Khadijah. surga. Khadijah, Bunda Hadijah, siapa lagi? Aisyah, Bunda Aisyah. Bunda Aisyah. Maryam. Maryam binti Imran, betul. Jadi Siti Fatimah, Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah dan Maryam binti Imran, satu lagi Satu lagi itu siapa? Asia Umi. Asia binti Iya, betul, Muzahim, Asia. istri dari Firaun. Firaun ya. Nah ini. Nah karena itu setiap kita itu punya cita-cita sampai ke surga gitu. Karena keluarga itu nggak cuma sampai di dunia aja ya. Misalnya ada beberapa ayat, misalnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 70 ya. Banyak ya. Itu juga mau buka. Kemarin banyak Itu kayaknya ada yang belum di mute ya, jadi agak keganggu suaranya. Tolong di mute dulu dong ya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dan istri-istri kamu dan pasangan-pasangan kamu dan suami-suami kamu ke dalam surga dan kamu akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini konsep berkeluarga itu dia seperti 4 tadi dan kemudian Allah menginginkan kita itu sampai ke surga gitu. Karenanya keluarga-keluarga yang ingin sampai ke surga itu menyadari bahwa ada aturan-aturan di dalam Islam yang membuat dia menjadi harmonis bisa sampai ke surga, tapi juga ada duri-duri dalam rumah tangga yang harus kita waspadai ya. Saya dalam surat Tur ayat 21 juga
Ya, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan yang keturunannya mengikutinya dengan keimanan, maka Allah akan ya hubungkan, akan kumpulkan, akan kelilingkan ya, berbentuk lingkaran berkumpul dengan anak cucu mereka nanti di surga. Ya, wama alatsnahum min amalihi min syai. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala mereka, ya. Nah, ini kita tahu bahwa ternyata dalam Islam itu ya menikah itu nggak cuma sekedar nikah, nggak cuma karena habis sudah pacaran lama ya, atau udah umur sekian ya, atau udah kerja apalagi enggak, tapi dia harus memiliki visi yang sebagaimana diajarkan oleh agama kita. Atau dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 juga, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya siapa aja? Orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, nenek moyang maksudnya, istri-istri, anak cucu. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, nah ini beberapa ayat yang harus kita ingatkan ya, menjadi tujuan dalam berkeluarga. Pernah nggak sih kita ngobrol sama suami kita ya, sama keluarga kita, sama anak-anak kita, yuk kita masuk surga bareng yuk gitu. Pernah nggak kita ngomong kayak begitu? Nah, karenanya untuk memiliki harmonisasi di dalam keluarga, sandarannya harus ayat-ayat Allah gitu. Misalnya tadi ayat yang dibaca, ya dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di awalnya wa min ayatihi, di akhirnya apa? Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ada ayat Allah lagi. Jadi bagi harmonisme itu harus dibingkai oleh agama, harus dibingkai oleh ayat-ayat Allah, harus dibingkai oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keluarga itu harus menyiapkan masa depan keluarga, baik masa depan di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, surat Al-Hasyr Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, siapkanlah ya bekal untuk nanti, untuk esok ya. Jadi ulama mengatakan esok ini ya baik di dunia maupun di akhirat. Makanya di misi di dunia ini memiliki keluarga adalah sakinah mawaddah warahmah, harmonis gitu ya. Keluarga kita menjadi pemimpin. Ada bilang itu ideal banget ya, ideal tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Ada yang tahu kenapa yang namanya nabi itu diutus dari golongan manusia? Ada yang bisa jawab? Kenapa nabi diutus dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat? Ayo silakan. Untuk menjadi suri tauladan. Iya, supaya bisa dicontoh. Ya, makanya ketika bilang ini nggak mungkin, kan agama kita menyuruh gitu untuk merintis jalan menuju sakinah mawaddah warahmah, menuju samara, dan kemudian menjadi pemimpin. Jadi keluarga itu menjadi pusat tarbiyah seseorang muslim untuk menjadi pemimpin di hari depannya di dunia ini. Misi di akhiratnya apa? Bebas dari neraka dan berkumpul di surga. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, berjauhkanlah dirimu hai orang-orang beriman dari dan keluargamu dari api neraka. Ya. Dan kemudian tadi ayatnya berkumpul di surga, ayatnya sudah kita bahas gitu. Dan lagi harus ada rasa khawatir terhadap kondisi anak-anak kita setelah kita tiada, ya. Yang pertama khawatirnya apa? Bagaimana para nabi ketika hendak meninggal ya, dikatakan ketika wa'id hadoro Yaqubal mautu, ketika maut itu menghampiri Nabi Yakub ya, ketika malaikat maut menghadiri atau datang kepada Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Mata'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang kalian sembah kalau aku sudah tidak ada, gitu ya. Nanti kalau ibu sudah nggak ada, kalian sholatnya gimana? Ya, kalian masih mau belajar agama enggak? Ya, kalian akan menjalankan agama Allah enggak? Mencontoh Rasulullah, itu kekhawatiran itu harus ada. Dan kekhawatiran yang nggak boleh lupa juga adalah bagaimana supaya anak-anak yang kita tinggalkan, keluarga ini menjadi keluarga yang kuat, yang nggak ngerepotin orang lain ya. Maka surat An-Nisa ayat 9 itu Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ya, takutlah orang-orang bertakwa meninggalkan anak-anak di belakang mereka, anak-anak yang lemah.
anak-anak yang tidak mandiri, anak-anak yang ngerepotin orang lain lah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah gambaran umum ya terkait keluarga. Nah, kita lihat, tentu kita bicara harmonisme di dalam Al-Quran, ini ayatnya udah jelas. Kita sering banget ya mendapatkan ayat ini. Kalau di undangan-undangan itu pasti dicantumin nih. Yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Seperti yang tadi saya sampaikan, membingkai keluarga dengan ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi memang pasangan kita itu supaya kita merasa tentram, supaya kita merasa disayangi, kita mendapatkan kasih sayang, curahan kasih sayang, ya. Jadi memang harmonisme itu sesuatu yang memang harus direkayasa gitu, ya. Dulu Umi waktu pertama kali nikah itu, waktu awal-awal nikah kan memang suami itu dari keluarga yang kaku gitu ya. Dia bukan suami yang romantis gitu. Tapi Umi kepengen mendapatkan rasa kasih sayang karena memang dari kecil itu nggak pernah deket sama papa karena papa jauh, kakak-kakak juga udah jauh, usianya terlalu jauh dari Umi. Umi kan 14 bersaudara ya. Kakak laki-laki itu di atas semua gitu. Jadi kalau awal-awal nikah itu dia suami bukan tipe orang yang romantis gitu kan. Jadi kalau jalan itu suami nggak mau gandeng, Umi diem gitu, nggak mau jalan kalau nggak digandeng gitu ya. Nah, ini adalah rekayasa bagaimana suami dan istri memberikan kebutuhan ya kepada pasangannya. Maka ini kunci sakinah mawaddah warahmah, kecuali tentu dia harus dibingkai dengan ayat-ayat Allah ya. Tadi udah merencanakan masa depan, kita enggak bahas terlalu banyak di sini. Misi keluarga udah ada, sakinah mawaddah warahmah, anak yang saleh, qurrata ayun, dan jadi pemimpin. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Harus punya misi keluarga ini gitu. Bukan cuma sekedar ya udah nikah, enggak, tapi bagaimana serius gitu sebagai orang tua, sebagai pasangan untuk harmonisasi itu bukan cuma between me and you ya, bukan cuma hanya antara kita dan saya dan suami atau suami dan saya, tetapi harmonisme di dalam rumah tangga Islam itu adalah dia harus berpikir, saya harus harmonis supaya anak-anak saya mencapai tujuan saya, dia harus jadi apa gitu ya. Dia harus menjadi anak yang berguna. Nah, makanya dalam Islam itu harmonisme, nanti duri-duri dalam rumah tangga itu kita harus benar-benar concern. Kenapa? Karena dia tidak hanya mempengaruhi ayah ibunya, tapi dia juga akan berpengaruh besar kepada anak-anaknya nanti kelak ya. Oke. Nah, ini tadi udah misi keluarga di akhirat. Ini udah kita nggak bahas karena kita akan bahas yang lain. Nah, ini hendaklah takut kepada Allah ya, orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ya, khawatir terhadap kesejahteraannya. Makanya bagaimana ayah di dalam keluarga harus memberikan nafkah kepada anaknya supaya anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa menjadi orang yang mandiri, berguna dan seterusnya, ya. Nah, tapi semua keluarga itu diuji dan setiap keluarga itu menjadi istimewa karena ujiannya, ya. Bahkan keluarga yang terbaik pun. Siapa keluarga terbaik? Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Dari mana kita tahu? Dalam surah Ali Imran ayat 34. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari semua umat ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'di wallahu samiun alim ya. Satu keturunan sebagiannya artinya anak keturunannya itu menjadi contoh teladan dari keluarga ini, khususnya keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ya. Nah, ini ujian keluarga istimewa. Kalau kita lihat ujian keluarga ini, ujian keluarga kita ini beda banget sama ujian keluarga para nabi gitu kan. Misalnya Nabi Adam menjadi contoh keberhasilan melewati ujian sebagai manusia pertama diciptakan ya. Bersama istri berhasil menyadari kesalahan, digoda oleh iblis, buka aurat ya, adalah awal fitnah dan dosa, terpengaruh ketika makan mendekati syajaratul khuldi ya, terbuka auratnya gitu. Kemudian Habil menjadi contoh pengorbanan orang beriman. Nabi berdakwah 950 tahun. Keluarga Ibrahim ujian pengorbanan, mendidik anak yang banyak ya, butuh banyak doa dan tapi keturunannya menjadi nabi ini juga menjadi istimewa. Kenapa keluarga Ibrahim dan keluarga Imran luar biasa, memiliki misi sejak bayi dalam kandungan. Siapa? Ketika ibunya Maryam ya Maryam binti Imran
ketika masih berada di dalam kandungan ibunya mempersembahkan Maryam untuk membebaskan Baitul Maqdis atau membebaskan Masjidil Aqsa di dalam surat Ali Imran 35. Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku telah menazarkan anak yang ada di dalam kandungan ini untuk menjadi muharraran, menjadi pembebas Baitul Maqdis. Ya, Masya Allah gitu ujiannya. Kita ujiannya banyak, tapi nggak boleh juga bilang, udahlah ujian kamu tuh nggak seberapa dibanding ujian para nabi. Ya benar, emang beda gitu kan. Tapi yang Umi ingin sampaikan bahwa seharmonis-harmonisnya keluarga itu pasti ada ujian, pasti ada duri-durinya ya. Nah, kita masuk ke sini nih, harmonisme dan juga ada duri-durinya. Tadi harmonisme udah tadi surat 30 ayat 21, di dalam surat An-Nisa ayat 34, di sini Allah sudah mulai membahas adanya duri di dalam keluarga ya. Dari sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Ya, apa iya gitu semua laki-laki? Ternyata enggak semua laki-laki. Makanya Allah tidak menggunakan kata adzakaru. Karena dalam Al-Qur'an misalnya walaqad khalaqna misalnya dikatakan ya ya ayuhanas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Itu pakainya dzakar bukan rijal. Dzakar di sini mengacu kepada biologis, bentuk biologis tubuhnya. Mohon maaf, yang punya buah dzakar itu kan laki-laki ya. Tapi rijal di sini lebih kepada karakteristik. Laki-laki yang beriman, laki-laki yang soleh, maka dia adalah qawam 'alan nisa. Dia menjadi pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya, karena Allah memberikan sebagian mereka atas bagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah menyuruh laki-laki untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka dan menafkahi istrinya. Maka sebenarnya dalam Islam itu tidak ada wanita manapun siapapun yang wajib mencari nafkah untuk laki-laki, nggak ada gitu. Hanya pada hal-hal tertentu saja. Ya misalnya dia udah nggak punya kakak, nggak punya bapak, ya nggak punya suami, daripada dia menyulitkan orang lain, maka hukumnya menjadi wajib mencari nafkah. Tetapi yang lainnya udah nggak wajib gitu, bahkan menjadi sunnah, bahkan hanya sekedar boleh gitu. Nah, artinya kita sebagai seorang perempuan ketika kita bekerja di luar rumah, jangan lupa dengan tanggung jawab kita sebagai seorang wanita, sebagai anak, sebagai istri dan sebagai ibu, ya. Maka di sini sudah mulai masuk duri. Ya, siapa wanita yang bisa menjaga harmonisme di dalam keluarga? Ya, disebutkan ya fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solih, ya, wanita yang taat kepada Allah, kepada suaminya, kemudian hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Hafidhat itu artinya menjaga hukum-hukum Allah, menjaga diri ketika suami tidak ada, gitu ya. Nah, tetapi ada orang-orang yang tidak bisa seperti itu. Maka di sini muncul satu duri yaitu nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kalian khawatir bahwa mereka akan nusyuz. Nah, nusyuz ini salah satu duri dalam rumah tangga. Fa'idhuhunna, ya, nasihati dia, wahjuruhunna fil madhaji, tinggalkan mereka di tempat tidur. Nanti kita akan bahas, karena kalau kita lihat di terjemahan biasanya mengatakan pisah tempat tidur. Ternyata ini belum pisah tempat tidur, masih di tempat tidur tapi mulai ditinggalkan, tidak diajak berhubungan, ya, dipunggungi gitu selama 1 bulan. Kalau dia nggak mau berubah baru boleh kemudian dilakukan pisah tidur, ya. Watribuhunna, laku pukulah mereka dengan tidak menyakitkan. Fa'in ata'nakum fala tabaghu alaihinni sabila. Tapi kalau mereka mentaati kamu, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabira. Nah, ini adalah konsep nusyuz, ya, duri yang nanti akan kita bahas. Nah, karena itu untuk bisa melakukan harmonisasi, jelas di dalam ayat tadi suami istri harus menjalankan kewajiban masing-masing. Seorang laki-laki menjadi qawam, dia menetapkan jalur jalan keluarga, menetapkan aturan-aturan di dalam keluarga, ya. Bagaimana peran istri, peran suami, bagaimana seorang suami memberikan
rumah yang nyaman, rumah yang aman ya, keamanan buat anak-anak dan istri yang melindungi, menjaga, mendidik gitu. Dan istri yang baik itu taat pada peraturan Allah, yaitu salihat, qanitat, hafil. Jadi kita tahu ini. Dan teman-teman mungkin sudah tahu juga ya, artinya secara umum ya kewajiban perempuan apa sih, perempuan muslimah kepada suami, kewajiban suami apa. Makanya kita nggak berpanjang-panjang di sana. Dan kemudian musyawarah. Jadi salah satu bentuk harmonisme itu adalah musyawarah. Ya, wasyawir bainahum, dan banyaklah kamu bermusyawarah. Bahkan kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, ketika berbicara soal apa, wain aradtumu, apa namanya, ketika kamu hendak ingin menghentikan susuan, kita disuruh untuk bermusyawarah ya. Jadi semua itu dilakukan musyawarah. Jadi qawam itu bukan berarti suami kamu harus ini enggak, tapi diajak musyawarah ya, kayak kita di kantor gitu kan, direktur ngajak anak buahnya ya, ajak wakilnya untuk bicara itu. Kemudian menuntut ilmu bersama. Dan banyak sekali masalah dalam keluarga karena memang terjadinya jenjang ilmu ya antara istri dan suami. Jadi harus menuntut ilmu bersama, beribadah bersama. Kita usahakan ya untuk beribadah bersama, apakah tilawah bersama, saling menyimak bacaan, atau kemudian kita sholat berjamaah bersama ya. Memerlukan pasangan dengan ihsan. Apa sih ihsan? Ihsan itu bukan sekedar berbuat baik, tapi berbuat baik dengan cara yang terbaik. Berbuat baik dengan kualitas yang terbaik gitu. Nggak ngasal-ngasal, nggak sekedar menjalankan kewajiban, itu namanya ihsan. Ya, sholat nggak cuma sholat, tapi benar-benar memperhatikan rukunya, memperhatikan rukunnya, memperhatikan syaratnya, itu adalah ihsan. Bersedekah dengan ihsan apa? Tidak memberikan yang buruk, tidak sambil memaki-maki, tidak ngebangkel, itu namanya ihsan. Ya, maka kita memperlakukan pasangan juga dengan ihsan. Ini aturan agama, perintah agama kita, ya. Kemudian bersabar dengan segala kekurangan. Jadi kalau kita suruh ngitung nih, berapa banyak kekurangan suami, kekurangan pasangan, pasti kita banyak ngitung gitu ya. Karena kita biasanya cenderung melihat kekurangannya gitu. Padahal banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Maka Allah mengatakan, fa'in karihtumuhuna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu merasa benci dengan salah satu sifatnya, ketahuilah bahwa Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Makanya Allah berikan dia kepada kalian gitu. Dia jadikan suami kalian gitu ya. Nah, ini kita harus sadar. Dan saya dulu, Umi dulu pernah waktu Umi mau nikah itu, guru Umi, Ustazah Umi yang mengenalkan dengan suami sekarang, dengan suami, bukan suami sekarang, dari dulu juga satu suaminya ya, mengatakan kamu harus ingat setiap kamu melihat kekurangan dia, detik itu juga dia melihat kekuranganmu. Itu Umi ingat sampai sekarang itu. Kalau lagi kesel sama suami itu kan kita cemberut gitu ya, Allah, suami juga ngelihat kekurangan saya nih, jelek banget lagi cemberut gitu kan. Tegas terhadap tindakan penyimpangan syariat. Ya, termasuk duri-duri ini. Suami tidak sholat misalnya ya, suami tidak berbakti kepada orang tua, suami nggak menjalankan kewajibannya, harus tegas. Tegas bukan berarti kasar ya, tegas. Menyampaikan bahwa dia nggak boleh seperti itu gitu. Saling menutupi aib, tentu dikatakan antum libasulahuna wa hunna libasulakum. Kalian adalah pakaian bagi istri kalian, dan istri kalian juga pakaian buat kalian. Jadi saling menutupi aib ya, jangan kita malah membongkar aib dan saling mendoakan. Nah, ini harmonisme. Kita masuk ke duri rumah tangga ya. Masih ada waktu setengah jam insya Allah. Yang pertama adalah nusyus. Nusyus, yang kedua adalah KDRT, yang ketiga adalah selingkuh. Nusyus itu apa sih? Ada yang udah pernah dengar istilah nusyus? Silakan, ada yang mau ngomong nusyus itu apa sih gitu? Boleh langsung dibuka aja mic-nya. Durhaka sama suami, Umi. Durhaka Apa sama bukan. Nusus itu suami yang enggak ada rasa cemburunya ketika istrinya apa namanya, kayak selingkuh atau istri yang durhaka ya, Mi, sama suami. Ayo yang mana? Yang benernya, yang durhaka apa yang gak ada rasa cemburu? Yang lain gimana? Ada yang mau menyampaikan nggak? Boleh ngomong aja, biar Umi nggak ngomong sendirian. Ya, Mi. Ayo. Nah, yang durhaka sama Sikap suami. pemusuhan atau pemberontakan yang dilakukan salah satu pasangan dalam pernikahan terhadap pasangan lainnya. Lihat di Google tapi Mi. Google-nya Islam nggak tuh? Nusyus itu bisa dari istri saja atau dari suami juga bisa. Ayo. Suami cemburu ya, Mi? Istri aja dah, Mi. Kalau nggak salah dari istri aja deh, Mi.
Oh gitu Allah nggak adil ya, masa istri doang yang nusus? Ya, oke, nggak Ini apa-apa. kalau Kita dilihat bahas. suami. Ada Nggak lagi apa-apa kan, yang Mi? nggak yang Salah. nambahin? Ada lagi Salah yang nggak apa-apa kan, nambahin? Mi? Salah. Ya nggak apa-apa, salah dapat pahala. Ada Amin lagi ya yang Rabbal ada Alamin. yang benar kok. Tadi ada yang benar. Tapi tadi Suami Vira yang itu cemburu, Mi. coba nusyus, KDRT, selingkuh, mau nambah lagi nggak duri dalam rumah tangga tuh apa aja? Waduh, suami cemburu. Terus lagi tadi. Kayaknya tiga besar ya general ini ya. Nah kita lihat nusyus itu apa? Nusyus itu dari kata nasyaya yansuzu. Artinya kalau kita misalnya kita ini nih, kita di ubin, tiba-tiba ada yang agak ketinggi dikit, kita kepentok tuh, terus kita jatuh, itu namanya nusyuzan. Artinya meninggi, menonjol, durhaka, menentang, bertindak kasar. Nah ya, jadi kalau di dalam kamus Munawir itu dalam bahasa Arab, sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami atau istri, atau perubahan sikap suami atau istri disebut dengan nusyus. Ya, yang tadinya nggak berani ngelawan jadi ngelawan gitu ya. Dalam pemakaiannya nusus ini berkembang menjadi al-isyan, berarti durhaka atau tidak patuh. Ya, jadi katakan walati takhofuna nusyuzahunna. Dari ayat itu Imam Qurtubi mengatakan bahwa nusyuz itu adalah sikap istri yang cenderung mengabaikan hukum Allah yang telah Allah tetapkan untuk berbakti kepada suami. Ya, dalam hal ini misalnya udah tidak mau diajak berhubungan, dia tidak taat kepada suami dan seterusnya dan seterusnya, itu nanti kita lihat di dalam bahasan. Nah, menurut terminologi, nusus ini ada beberapa pengertian. Kalau menurut ulama Hanafiyah, ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri, dua-duanya udah mulai nggak senang nih, ada aja ya dua-duanya, ada ganjelan ya, udah nggak enak lagi gitu, ngomong udah nggak enak ya kan. Dan kalau udah kayak gitu ya cenderung biasanya masing-masing mencari tempat yang enak gitu. Jadi Oh iya, ya, jadi sudah. ngobrol dengan yang lain. Ini masih ada yang bocor nih suaranya. Kemudian ulama mazhab Maliki mengatakan nusus saling menganiaya suami istri. Kalau menurut ulama Syafi'i ya perselisihan di antara suami istri ya. Dan menurut ulama Hambali ketidaksenangan dari pihak istri atau suami serta dengan pergaulan tidak harmonis. Jadi sesuatu yang sifatnya udah nggak harmonis ya nusyus gitu. Sudah mulai ada hubungan yang tidak enak ya. Udah mulai merasa tidak nyaman ya, sehingga ngomong pun udah kayak orang asing. Suami ngomong sama istri, istri ngomong sama suami ya. Nah ini ayat tentang nususnya istri itu ada dalam surat yang tadi kita baca. Surat Ali An-Nisa ayat 34. Walati takhofuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madji watribuhun. Ya, jadi ada kalau perempuan itu nusyus ya, jadi suami itu tidak mau istrinya nusyusnya lebih jauh gitu. Jadi kalau udah mulai-mulai itu dia udah boleh untuk memberikan respon. Pertama respon itu adalah menasehati. Ya, adalah menasehati. Nah, sebelum itu kita bahas qawam dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sih arti qawam? Apakah laki-laki dalam Islam itu dia bersikap pemimpin yang otoriter gitu ya, tidak mau mendengarkan istri, pokoknya kalau saya bilang A, kamu harus ikut A. Udah nggak dengar syura lagi, nggak dengar musyawarah lagi. No discuss, tidak ada diskusi. Nggak begitu juga gitu. Ya, karena qawamah di dalam Islam itu maksudnya mengatur dan melayani, meriayah, ya, meretensi hubungan nih kalau kita dalam bahasa marketing itu, dalam bahasa bisnis itu, riayah itu artinya meretensi. Menjaga supaya pasangan, kalau kita jualan, customer itu diretensi. Supaya customer itu tetap sama kita gitu ya. Kalau kita, kayak misalnya di Adara nih ya, Adara dulu gitu kan, meretensi donatur. Kita sering bikin laporan, kalau dia ulang tahun tuh kita kasih hadiah, terima kasih ya. Sudah bersama Adara, kalau dia sakit kita, kalau donatur-donatur tinggi itu kalau dia udah sakit, kita kasih buah, misalnya kita kirimin doa dan seterusnya. Nah itulah laki-laki sebagai qawam itu dia meriayah, meretensi supaya cinta istrinya itu tetap kepadanya gitu. Ya, bukan kepemimpinan instruksional dan penguasaan. Maka qawamah dalam surat An-Nisa itu qawamah ar-rijal 'ala nisa adalah al-infaq 'alaiha
wa al-qiyam bima tahtajuhu, menafkahi istri dan al-qiyam bima tahtajuhu, memenuhi apa yang istri butuhkan. Itu sebenarnya adalah qawamnya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan perkataan para feminis ya. Ini ayatnya ini sangat bias gender gitu. Laki-laki harus jadi pemimpin. Pernah dengar nama Musdah Mulia enggak kalian? Guru besar UIN. Ya. Itu dia pernah diwawancara dan dia bilang, saya tuh seumur hidup nikah sama suami saya tuh nggak pernah bikinin dia minuman, masakinnya nggak pernah. Karena dengan begitu saya disubordinasi oleh suami saya, oleh laki-laki gitu. Sampai sebegitu. Padahal yang dimaksud Allah itu adalah qawam itu ada al-infaq alaiha, menafkahinya, wal qiyam bima tahtaju, menafkahi dan memenuhi apa yang dia butuhkan. Jadi kemakna kepemimpinan seorang laki-laki, seorang suami atas perempuan adalah kepemimpinan yang menegakkan urusan-urusan wanita. Apa yang dibutuhkan oleh istrinya? Istrinya butuh keamanan, istri butuh makan, butuh sandang, butuh papan, ya butuh support, ya kan? Butuh untuk mengembangkan diri. Nah, ini harus dipenuhi oleh seorang laki-laki gitu. Maka dia mengatakan, nah, istri di rumah aja ngurus anak, ya itu bukan seorang qawam yang baik. Walaupun dia mungkin kita lihat tahu agama, dia seorang ustadz, tapi ketika dia tidak memberikan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istrinya, yang dibenarkan oleh syariat, tentu dia bukanlah seorang qawam yang baik ya. Jadi qawam itu bukan cuman saya cari qawam yang bisa memimpin saya sholat, enggak cuman itu. Tapi qawam itu adalah dia menegakkan urusan-urusan istrinya, mensupport istrinya, menafkahi istrinya, memenuhi apa yang dibutuhkan istrinya, dan niatnya adalah di jalan Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam agama kita. Ya. Jadi menurut Ibnu Katsir, laki-laki pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik wanita jika ia menyimpang. Yang menurut saya Taqiyuddin An-Nabhani ya, kepemimpinan rumah tangga itu qiyadatul bait, ya, pimpinan keluarga, pimpinan rumah tangga berada di tangan suami. Dan karenanya Allah menjadikan suami sebagai qawam, pemimpin atas istrinya. Apa yang nggak enaknya? Nggak enak apa yang terjadi pada istrinya? Anak itu tanggung jawabnya kepada suami gitu. Anaknya nggak soleh, anaknya nggak sholat, suami istri nggak sholat, istri nggak taat, istri tidak menutup aurat, itu dosanya sama suami. Itu yang nggak enak gitu jadi seorang qawam. Ya, jadi kalau anak nggak sholat, yang disalahin itu sebenarnya bukan ibunya, bapaknya dulu. Makanya pendidikan anak itu yang pertama bertanggung jawab adalah ayah. Ya, maka kalau kita cari suami bukan cuma sekedar kepengen nikah, tapi apakah dia bisa menjadi ayah yang baik buat saya gitu, buat anak-anak saya. Nah, apa itu nusus istri? Tadi kan udah ada qawam ya. Nah, ada laki-laki yang menjadi qawam, maka menurut Wahbah Al-Zuhaili, pada Wahbah Al-Zuhaili, mengabaikan suami sebagai qawam termasuk nusyus, keluar rumah tanpa izin. Ya, berarti jangan sampai ya Bu, teman-teman kita pergi keluar dari rumah gitu ya, ntar nggak dijemput repot. Beta kalau istri kan gitu maunya, kalau marah dirayu, kalau ngambek pengennya dirayu supaya bayan gitu. Pengennya udah ninggalin suami, pura-pura mau pergi ke rumah orang tua, nggak dijemput-jemput repot ya. Keluar rumah tanpa izin suami, meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim gitu, tidak sholat, diajak ke sholat gak mau ya, disuruh mungkin menutup aurat juga gak mau ya, menolak berhubungan badan, dan ini dalam kondisi-kondisi tertentu ya, artinya bukan berarti nggak boleh menolak sama sekali kalau memang kita lagi kurang sehat dan capek ya, bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Artinya jangan sampai membuat suami itu menjadi marah ya, menjadi kesal gitu ketika kita mampu membicarakannya dengan baik dan suami redho, ya nggak ada masalah, karena perlu ada komunikasi. Mengkhianati suami dan hartanya ya, mungkin ada ya orang-orang tertentu yang harta suaminya malah dibuat sesuatu yang nggak penting, misalnya ya belanja-belanja yang nggak penting, belanja-belanji ya, untuk bersosialita dan seterusnya gitu. Nah ini menurut Wahbah Al-Zuhaili hukumannya apa? Pertama dikatakan fa'idhuhunna, tegurlah dia, nasihati ya, berikan mauidhah ya. Dikatakan fa'idhuhunna, berikan nasihat ya dengan lemah lembut, kemudian wahjuruhunna fil madhaji, tinggalkan dia di ranjang ya, bukan pisah ranjang, belum pisah ranjang gitu, tapi mulai ditinggalkan, dibelakangin, dipunggungin, nggak diajak berhubungan, nggak diajak ngomong ya,
Dan kemudian yang terakhir baru kalau juga enggak mempan, boleh dengan pukulan yang ringan namun tidak menyakitkan ya. Di dalam tafsir itu disebutkan boleh memukul istri itu dengan sesuatu yang tidak menyakitkan, misalnya dengan sapu tangan gitu, diginiin kakinya atau tangannya gitu ya. Jadi tidak dengan sesuatu yang berbekas. Ya karenanya orang yang biasa kasar dengan istri, ketika dia kasar dengan istri karena marah, ini tuh nggak terasa, sama kayak anak-anak ya, dikit-dikit nyubit, dikit-dikit nyubit. Ketika kita ingin memberi pelajaran kepada kita nyubit, anak itu nggak ngerasa kalau itu adalah hukuman. Makanya dalam Islam itu semuanya harus lemah lembut ya, berbicara dengan lemah lembut. Ketika kita marah, sekali-sekalinya marah suaranya kenceng, kita baru tahu kalau dia marah gitu yang diajarkan ya. Maka ini adalah nusus istri. Ternyata nusus suami juga ada. Ya. Nah, itu kalau tadi dikatakan alati takhofuna, perempuan-perempuan yang kalian takut dia nusyus. Dikatakan ya, wa ini mru'atun khofat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, ya fala junah alaihima ayyusriha bainahuma sulha. Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Ya, dan perdamaian itu baik bagi mereka. Ya, wasulhu khair ya. Dan perdamaian itu baik bagi mereka. Wa uhdirotil anfusus syuh. Ya, walaupun yang namanya kikir di sini artinya egois ya, gengsi gitu ya. Nggak mau berdamai, gengsi. Hati-hati, jangan sampai gengsi dalam urusan suami istri ya, karena nanti parah akibatnya. Wa in tusinu wa tattaqu, jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik ya, dengan suamimu baik, dengan istrimu tidak baik ya, dan menjaga dirimu dari nusyus dan sikap tidak acuh, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau tafsir At-Tabari, makna nusus tidak menjalankan kewajiban harta, tidak memberikan nafkah batin, dan menghina istri, buruk rupa. Jadi nusus ini dia adalah bisa juga termasuk KDRT ya. Ketika mulai ada kemarin murid bilang, Umi suami saya kasar. Kasar tuh gimana? Dia kalau marah itu dia nggak mukul saya gitu, tapi ngelempar barang ke pintu. Masuk KDRT enggak gitu? Ternyata KDRT itu ada KDRT fisik ya, nanti kita bahas. Nah, dalam surat ini dijelaskan penyelesaiannya jalur musyawarah ya, tidak ada hukuman atau sanksi yang dilakukan istri kepada suaminya ya. Tapi kalau ini terus-menerus dan kemudian menjadi bukan cuma sekedar acuh tapi kemudian melakukan pemukulan dan seterusnya ya, ini baru kemudian bisa dijadikan sebagai bahan ya untuk KDRT atau pengajukan suami sebagai KDRT. Mengapa KDRT ini kita bahas? Karena ternyata dalam Islam ada perintah berkasih sayang dalam ayat yang kita baca tadi ya. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Muncul rasa kasih dan sayang gitu. Ya, kita nikah maunya ada yang sayang, ada yang menyayangi, ada tempat bersandar, tempat bercerita, ya kan ya, menua bersama, masuk surga bersama, kepengen sih seperti itu. Maka perintah memperlakukan istri dengan baik. Ya, berkata lembut, memanggil dengan panggilan yang ia sukai, ya. Anak-anak sekarang pacaran aja manggilnya ayang, beb gitu kan. Nah, ini kalau suami istri harusnya manggil dengan yang terbaik. Kita boleh protes ke suami kalau suami manggil kita dengan panggilan yang tidak disukai. Ketika kita sudah mulai gemuk, udah mulai disebut pantat tampah lah segala macam, itu udah masuk KDRT, nggak boleh. Jadi harus memanggil dengan panggilan yang ia sukai. Maka di dalam kita lihat dalam Islam KDRT itu adalah kekerasan. Ada beberapa. Pertama kekerasan fisik. Ini yang orang cepat bilang ini pasti KDRT, mukul ya kan. Perilaku yang menyebabkan luka pada tubuh. Biasanya karena perselisihan rumah tangga. Ya, Aisyah Rasulullah SAW, dari Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri atau pelayan. Rasulullah tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik istri, pelayan atau siapapun, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Ya, jangannya beraninya sama istri doang gitu, tapi berjihad di jalan Allah nggak berani, ya, melawan musuhnya Allah nggak berani. Ini kekerasan fisik kita udah tahu banget. Kekerasan fisik ini jelas KDRT. Kedua ada kekerasan psikologis, psikis ya.
bentuk kekerasan emosional seperti tadi, penghinaan, ancaman ya. Kamu kalau gitu terus gue cerai. Dan sebentar ngomong gitu, kalau begitu terus saya cerai ya. Atau istri dihina ya. Atau misalnya dianggap kamu tuh nggak bisa didik anak. Nah, itu udah kekerasan psikologis ya. Percuma aja saya nikah sama kamu nggak bisa ngurus anak misalnya. Ya. Atau tadi melakukan kekerasan walaupun tidak fisik, misalnya banting barang gitu ya. Nah, ini Rasulullah SAW melarang tuh tindakan berbicara kasar kepada orang lain ya. Bukanlah orang mukmin jika ia suka mencela, mengutuk, berbuat keji dan berkata kotor. Jadi melempar-lempar barang itu termasuk berbuat keji. Ya, atau disebutkan al-muslimuna man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu yang selamat muslim lain dari tangannya dan dari lisannya. Nah, ini kita tidak boleh menormalisasi kekasaran di dalam rumah tangga ya. Jadi kalau ada yang berbicara kasar, suami berbicara kasar atau istri berbicara kasar, ini nggak boleh berlanjut. Ya, itu adalah kekerasan psikologis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Ya, memaksa hubungan intim gitu. Walaupun kita juga tidak suka dengan undang-undang KDRT ya. Seorang istri kalau nggak mau berhubungan dipaksa suami itu boleh mengadukan ya. Kita nggak kalian begitulah ya. Artinya kita harus selesaikan dulu di dalamnya ya. Maka dalam Islam itu menikah atau melakukan hubungan seksual itu dia bukan hanya sekedar untuk kreasi, tapi juga rekreasi. Rekreasi itu adalah senang-senang gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika mau berhubungan itu nggak boleh. Suami itu langsung main, mohon maaf ya, main langsung aja gitu. Harus merayu istri, istrinya dinyamankan, disenangkan, dicium dulu, itu kan. Nah, karenanya memaksakan hubungan itu nggak boleh. Tapi kita juga tidak suka ya dengan peraturan sekarang seorang istri bukan diselesaikan dengan cara musyawarah dulu. Kalau dipaksa suami, laporin suaminya ke polisi gitu ya, karena termasuk KDRT gitu. Kemudian kekerasan ekonomi, ketika suami menolak atau lalai memberikan nafkah layak kepada istri dan anak-anaknya ya. Nah, ini Umi sering dengar ada orang yang lumayan dekat sama Umi suka cerita suaminya itu nggak pernah ngasih misalnya dulu ada yang dia bilang gini, suaminya meninggal, setelah suaminya meninggal ternyata dia baru cerita gitu kalau dia tuh nggak pernah dapat nafkah dari suaminya ya. Bayangin gitu kan, makanya dia bertahan untuk bekerja. Nah, itu ini udah beda ya kewajiban bekerjanya. Kemudian ini Umi ngomong sendiri nggak apa-apa nih. Apa kita nggak tanya jawab dulu? Apa terusin aja dulu ya? Lanjutin dulu aja, Mi. Ya, Kita menyimak dengan baik, insya larang Allah. sambil makan ya. Larangan kekerasan dalam Islam ya jelas ya bahwa KDRT itu jelas dilarang, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan fisik. Satu lagi kekerasan ekonomi ya. Karena dalam surat Al-A'raf atau dalam surat Al-Am jelas tuh ya. Inna Robbi ya dikatakan Tuhanku inna haroma Robbi fawahisya ma dhahara minha wa ma batana wal ithmi wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana ya. Kemudian wa yaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mengharamkan semua perbuatan keji, baik kecil maupun besar, terlihat maupun yang tersembunyi, gitu ya. Nah, ini pokoknya Islam larang kekerasan, mau di mana saja, mau di tingkat keluarga, mau di tingkat lebih besar lagi, ya melarang kekerasan kecuali jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah boleh ya. Faqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana kamu bertemu dengan mereka, itu dalam peperangan gitu. Kalau dalam kondisi normal Islam dilarang melakukan kekerasan. Melarang kekerasan terhadap istri. Janganlah kalian memukul istri kalian di wajahnya, jangan pula mencela atau mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Artinya nggak boleh istri itu didiamkan sampai kemudian istri diusir atau suami meninggalkannya ya. Mendiamkan itu kecuali di dalam rumah itu mendiamkannya. Kalau di rumah itu mendiamkan. Kalau mencela dimanapun nggak boleh. Tidak boleh memukul istri kalian di wajahnya. Tidak boleh memukul sampai bekas. Memukul aja nggak boleh, apalagi sambil berbekas ya. Kecuali memang udah kelewatan banget gitu. Makanya Wahbah Az-Zuhaili mengatakan memukul itu dengan sesuatu yang tidak sakit. Dengan sapu tangan misalnya, bukan dengan kayu, itu bukan dengan rotan, tapi dengan sapu tangan.
Yang penting istri itu tahu kalau kita tuh nggak suka gitu, dipukul dengan sapu tangan misalnya, ya. Nah, selingkuh. Selingkuh juga termasuk KDRT, namun hukumannya lebih berat karena ada zina. Emang orang selingkuh pasti ada zina? Pertanyaannya, orang kalau udah nikah selingkuh ngapain gitu? Nggak mungkin ya cuma jalan-jalan doang, ya kan? Pastilah, nggak mungkin gitu. Dan ternyata Umi dapat banyak yang ada beberapa lah, nggak banyak ya yang berkonsultasi selingkuh, suami selingkuh tuh ya sudah berzina. Nggak cuma sekedar jalan-jalan berdua, nonton bareng, makan siang bareng tuh mah, enggak ya. Kita tidak boleh ada alasan yang membenarkan selingkuh, tidak boleh ada normalisasi terhadap selingkuh. Misalnya kita mengatakan, iya saya selingkuh soalnya suami saya itu orangnya nggak romantis, atau suami bilang, habis istri saya itu begitu, istri saya itu nggak apa namanya ngomongnya kasar terus dia selingkuh gitu kan, atau istrinya bilang suami saya tuh soalnya kentutnya gede banget misalnya lalu dia selingkuh. Nggak boleh, tidak boleh ada alasan yang membenarkan selingkuh, tidak boleh ada normalisasi. Selingkuh itu hanya karena tidak menjaga diri saat pasangan tidak ada dan lupa, tidak ingat, tidak sadar, tidak yakin bahwa Allah Maha mengawasi. Jadi obat selingkuh itu apa? Kalau kita merasa Allah selalu menjaga kita, memperhatikan kita, rasanya kita nggak mau selingkuh gitu ya. Mungkin suami nggak tahu, istri nggak tahu, tapi kan Allah Maha tahu gitu. Ya, selingkuh adalah tipu daya dan misi abadi dari syaitan. Ya, misi abadi syaitan itu ditulis di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah 102. Ya, terutama di sini nah. Ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Ya, jadi mereka mempelajari sihir, ya, mereka mempelajari sihir itu untuk memisahkan. Salah satunya adalah maka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Jadi memang selingkuh, perpisahan antara istri dan suami itu adalah cita-cita dari syaitan, ya, cita-cita dan misi dari iblis. Maka kita tidak boleh menormalisasi selingkuh. Ya, apapun yang terjadi itu nggak boleh menormalisasi. Nah, bagaimana dengan perspektif hukum positif di Indonesia? Ini ada Yeni ya, Yeni kan orang hukum, orang legal ya. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23, mungkin nanti Yeni bisa cerita lagi kalau memang dibutuhkan tentang penghapusan KDRT mengatur sanksi bagi pelaku KDRT. Korban KDRT berhak melaporkan kejahatan tersebut ke pihak berwajib, berarti dia delik aduan ya, baik secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan kepada orang lain, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan tingkat keparahan. Hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, baik perempuan maupun laki-laki, dan mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, itu sering ngikutin follow di Twitter itu ada akunnya itu judulnya Crime in India. Ya, jadi memang orang India itu orang Hindu ya. Itu memang mereka tuh sangat melecehkan perempuan ya. Jadi istri-istri itu yang kita pernah dengar apa budaya India itu kalau suami meninggal ikut masuk ke dalam api itu nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Tapi at least sekarang ini memang kelihatan ya bagaimana seorang perempuan diperlakukan. Misalnya kisah-kisah turis-turis perempuan nih di geng rape di India itu banyak banget gitu sekarang ya. Nah ini ternyata Islam itu memberikan perlindungan demikian rupa kepada orang-orang, kepada manusia, kepada muslimah, terutama dalam masalah perlakuan-perlakuan yang tidak adil ya bagi seorang istri maupun sebagai seorang suami juga sama di dalam Islam. Itu saja dulu, mau kita buka dengan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan silakan. Walaupun waktunya sudah tinggal sedikit lagi kayaknya. Ya, silakan kepada MC-nya. Baik, Umi, makasih banyak atas tausiahnya. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin Bu Koni yang mau bertanya lebih dahulu. Tahu yang lainnya? Mbak Fira, Mbak Rasri kayaknya udah nyatet banyak tuh tadi mau nanya macam-macam.
Kebanyakan kali ya materinya ya, jadi bingung mau nanya apa ya. Hah? Tapi daging semua sih, Mi. Kalau daging semua nggak enak. Umi sukanya ada tulangnya dikit. Kayak Tapi ayam tuh paha. kolesterolnya kurang, Mi. Iya, Jadi betul. nggak terlalu bahaya. Iya, oke. Mbak Tini mau Umi, nanya, Assalamualaikum silakan. Umi. Ah ya, Mbak Umi Pira, mau silakan. nanya. Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi mau tanya ini aja Umi. Misalkan ya Mi ya kalau eh, ada yang suaminya tuh misalkan males gitu Mi. Terus eh, males gitu ya nggak mau bantu-bantu gitu. Terus kalau istrinya eh, kayak cerewet gitu nyuruh maksudnya bantuin kayak ini gitu. Itu durhaka nggak tuh Mi istrinya? Tapi suami nggak mau bantuin gitu Mi. Itu aja sih Mi. Assalamualaikum. Terima kasih Iya, Umi. waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Langsung aja Umi dijawab dulu. Iya, tergantung yang melatar belakangi marahnya itu apa, ya kan? Memang dalam Islam dalam bait-bait sirah Rasulullah itu dia mencuci piringnya sendiri, ya kan? Dia memasak makanan sendiri dan membantu dengan urusan-urusan rumah gitu. Tapi rasanya itu bukan menjadi masalah yang harus kita besar-besarkan. Itu mungkin salah satu kekurangan suami. Kita jangan fokus ke sana. Kelebihannya apa? Tentu kelebihannya pasti banyak, ya. Dan kalau kita bicara soal suami yang membantu, itu tergantung pola asuh juga, ya. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang marah gitu kalau seorang laki-laki itu masuk dapur. Ada, terutama di orang-orang Sumatera ya, orang Betul, Padang gitu. betul. Itu Warni orang Betul Sumatera, Umi. Umi. Itu ya iya, Warni ya. Bener. Sumatera Umi. Betul. Iya, bener. nggak Suami diajarin. adalah Iya, artinya memang mereka memang mengatakan ya suami itu laki-laki nyari duit gitu. Oh di rumah jangan direpotin lagi. Makanya Umi bilang bisa jadi itu sesuatu yang mengganggu kita, tapi jangan menjadi sesuatu yang kayaknya kesalahannya jadi berat gitu. Suami kita itu berat kesalahannya kalau dia nggak menjalankan hukum rukun Islam. Dia berselingkuh, dia tidak mau, malas bukannya gajinya nggak cukup ya, tapi malas mencari nafkah ngandelin istrinya. Itu suami yang nusus. Ketika suami tidak membantu urusan rumah, ya kita juga jangan terlalu perfeksionis gitu loh. Kita jalankan apa yang bisa. Sampai kalau lagi santai-santai mungkin bilang. Tapi kalau suami nggak bisa bantu-bantu di rumah, dia ngasih kita pembantu ya nggak apa-apa juga, ya nggak sih? Jadi jangan sampai kata Allah jelas fa'in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita nikah itu bukan sama malaikat ya kan? Jadi kita tuh nggak boleh bandingin suami dia tuh kalau di rumah ya Allah dia nggak pernah nyuci, suaminya yang nyuci gitu kan. Dia nggak pernah masak, suaminya yang masak. Sama kayak suami juga gitu pertanyaan, nyari istri apa nyari tukang masak, nyari suami apa nyari tukang kebon gitu kan? Nah ini, jadi kita harus kita lihat prioritasnya dulu. Dan biasanya suami yang memang banyak mencari nafkah di luar dan dia terutama apalagi dia pola asuhnya memang bukan pola asuh bantu-bantu walaupun idealnya bantu-bantu ya memang dia sudah tidak terbiasa gitu. Nah giliran kita mendidik anak laki-laki kita supaya nanti nggak kayak bapaknya mau bantu-bantu di rumah ya udah bapaknya udah asuhan orang tuanya udah biarin aja lah. Tapi anak kita dari kecil nih kita didik ya untuk bantu-bantu ibunya belajar nyuci piring dan seterusnya gitu. Jadi ini masalah budaya. Dan masalah budaya ini nggak boleh kita berat-beratkan ya. Yang penting tadi ketika dia bisa menjadi kawam yang baik ya, insya Allah hidup kita bisa tetap harmonis. Jangan nyari-nyari kesalahan juga gitu. Ya. Oke. Ya Umi, jazakallah Umi. Emang di sini suaminya pada rajin semua bantu-bantu di rumah. Umi. Nambahin ya, Mi, karena pengalaman sebagai istri yang punya suami orang seberang, kalau mau minta tolong jangan hari hanya, Mi. Diomongin pelan-pelan sebelum hari Oh. terjadi, kayak gitu. Insya Allah sih bantu mau kok.
bisa Oh, contoh dikomunikasikan. misalnya contoh berapa hari sebelumnya nih. Misalnya nih edisi bibi-bibi pada mudik. Nah, sebelumnya kita rumuskan tuh Mi, kita Oh, bicarain gitu. iya, benar juga tuh. Iya, karena memang salah satu kayaknya sifat laki-laki tuh nggak mau diatur gitu ya, nggak mau didikte ya. Jadi cara ngomongnya juga harus Minta tolongnya juga sambil tolong. manja-manja Iya, gitu. benar Biar gitu. merasa dibutuhkan gitu. Iya, bener itu. Setuju. Tolong dong gitu kan ya. Aku capek, tolong boleh nggak minta tolong bantuin nyuci piring hari ini aja. Besok ngomongnya kayak gitu juga. Hari ini aja ya, kan ya tiap hari. Ya, kita berdoa agar yang duri-duri itu nggak ada ya. Artinya selama mungkin nggak ada nggak ada orang yang nggak ada kurangnya, nggak ada orang yang sempurna ya. Selama tadi dia tidak KDRT, tidak berselingkuh, maka insya Allah kita bertahan sambil kita berdoa ya. Dan kita sambil memperbaiki diri. Jangan-jangan suami begitu karena ada yang salah dengan kita. Makanya kalau anniversary itu jangan cuma mikirin manis-manisnya aja, diajak ngobrol bagaimana nih. Saya sudah 5 tahun, 10 tahun menikah dengan kamu, kira-kira saya jadi orang lebih baik apa jadi orang yang malah berubah jadi jelek, jadi monster misalnya ya. Dibicarakan dengan baik. Ya. Baik, Mbak Rastri mau nanya, silakan. Jadi kalau mencermati tadi pembahasan Umi, berarti sebenarnya kuncinya itu ada di orang tua ya Umi. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah dengan demokrasi saja dalam Islam, untuk berdemokrasi harus punya ilmunya. Berarti intinya kan kita punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu ke anak-anak kita nanti gitu Iya, kan. Soalnya nggak bisa. Oke. iya. Baik Bu Koni, nggak apa-apa. Terima Ibu kasih namanya Bu. kayak nama mantu saya ada Syakuranya. Dan mantu saya namanya Fatimah Syakura karena lahirnya di Jepang. Namanya Oh, Fatimah Syakura. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak mesti nanya Bu. Nggak ada yang nanya, saya seneng kok Bu. Betul tadi ya Rastri ya, bahwa nggak bisa juga sepenuhnya menyalahkan orang tua. Tapi mungkin maksudnya adalah, terutama kalau kita bicara kesiapan anak laki-laki dalam menikah. Karena dari dulu itu kebanyakan orang tua tuh bilang gini, kamu harus begini kok jadi istri, kamu begini jadi istri sama suami nggak lebih begini. Kadang-kadang kita lupa menyampaikan kepada anak kita, nanti kamu kalau sama istri seperti ini ya. Sebagai suami harus seperti ini. Nah, itu memang harus kita siapkan. Dan memang ternyata, iya, ternyata tingkat sudah saya tanamkan anak saya yang laki seperti itu. Alhamdulillah. Makanya Umi kan 3 kali menikah, justru menikahkan anak laki-laki itu lebih mengkhawatirkan, artinya bukan hati cemas gitu ya. Iya. Apakah saya sudah Nanggung anak orang soalnya. saya sudah memberikan bekal atau belum buat anak-anak saya. Jadi kalau dibilang orang tua itu bisa jadi karena secara umum keluarga di Indonesia karena budayanya memang gimana itu budaya patriarkat atau apa ya. Jadi cenderung kita yang ngingatin anak kita aja nanti kamu tuh harus begini kok sama suami, tapi anak laki-laki kita nggak pernah gitu. Makanya tingkat perceraian itu paling banyak diajukan oleh perempuan kan, dan penyebabnya itu kebanyakan adalah masalah laki-laki tidak berperan dengan baik fungsinya sebagai seorang suami di keluarga gitu. Ya. Oke, masih ada? Ya, didoakan yang sedang ada duri-duri, semoga duri-durinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa Amin. menjadi keluarga yang lebih baik ya. Kalau ada yang keluarganya sudah gagal, moga-moga masih ada cara lain dan ternyata memang namanya keluarga itu kan adalah perhiasan ya. Jadi perhiasan itu mungkin Allah berikan di dunia, Allah berikan di akhirat. Yang pasti jangan sampai masalah-masalah yang kita alami, ujian-ujian yang kita alami itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Harus tetap dekat dengan Allah dan yakin ma qadarullahu khair. Ma qadarullahu khair. Apa yang ditakdirkan Allah itu adalah baik. Cuman mungkin saat ini kita belum mampu mengambil hikmahnya ya. Jazakumullah khairan katsira semuanya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya boleh, Bu Ustadz?
Boleh Bu, boleh. Ada. Boleh, boleh. Kalau Ayo, masih silakan. waktu boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Santi Waalaikumsalam. mau bertanya. eh, Kebetulan saya memasuki eh, eh, pernikahan yang kedua. Oh Pernikahan iya. pertama kami sudah sama-sama menikah, kemudian meninggal pasangan kami, dan kebetulan saya tuh berjodoh sama orang yang pendiam, Oh gitu. iya Ibu. Pendiam. Jadi kalau marah nggak pernah menunjukkan kemarahannya. Jadi saya harus melihat sikap dia, apakah dia marah apa enggak atau bagaimana gitu ya. Sehingga dia nggak pernah ngungkapin tuh kemarahannya dia. Dia cuman ada sesuatu yang nggak suka, dia cuman diam. Paling gerakannya saya tahu lah agak sedikit uring-uringan gitu, sedikit ya. Dan ini juga mesti dipancing. Saya harus mancing, kenapa marah, bagaimana. Dan itu pun juga pakai waktu. Sementara mungkin saya ini orangnya ekstrovert. Suami saya pendiam. Kebetulan sama yang dulu terbiasa 35 tahun menikah, kalau ada masalah menyimpan. Jadi disimpan sampai nggak tahu kapan, tiba-tiba nanti berdua itu baru saling bicara. Sementara saya nggak bisa tidur hari itu kalau belum menyelesaikan masalah. Masalah, iya. Nah, ya, akhirnya saya ajak suami saya untuk, aduh kalau ada masalah ngomong aja, bicara aja gitu kan. Nah, sebetulnya saya sih nggak ada masalah yang agak apa sih kritikal gitu. Keluarga enggak, hanya perbedaan sifat saja. Nah, ini yang kadang-kadang saya harus merasa apakah saya harus turunkan nih ekstroversi saya. Suami saya ajarin dia belajar ngomong, belajarkan mengungkapkan perasaannya gitu kan. Walaupun tidak selancar seperti yang karena udah kebiasaan dia pendiam Hmm. gitu. Pendiam. Jadi pendiam, dan kalau ada masalah nanti nih 1 bulan lah, 2 bulan dulu tuh sama yang dulu tuh sama almarhum dia baru ungkapin. Nah, ini sebetulnya kendala buat saya, tapi saya lakukan harus malam itu juga. Jadi mungkin ada pencerahan dari Bu Ustazah terhadap rumah tangga kami. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Santi. Moga-moga lancar perjalanannya lagi di jalan ya. Amin, 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 amin. Pertama, saya sampaikan saya bukan psikolog, tapi kalau saya melihat usia Ibu berapa Bu sekarang? Saya 62, Suami? suami 65. Iya, rasanya sulit untuk berubah Ibu. Sulit ya. Sudah seusia itu. Ini Tapi suami saya saya denger loh, Bu Ustadz, suami saya denger loh. nggak apa-apa. Tapi saya sarankan Iya. Bapak Ibu walaupun usianya sudah lanjut untuk ikut konseling pernikahan. Oh gitu ya. Karena supaya kadang-kadang kita kalau ngomong beda sifat Ibu harus Iya. ada yang memediasi, mediatori. Iya. Kita bicara sama psikolog kenapa? Karena satu psikolog itu bisa memberikan jalan keluar dan mencari kesepakatan. How to communicate to each other gitu bisa. Iya. Karena mereka menguasai ilmu komunikasi dan mereka memiliki kepakaran dalam mendengar. Iya. Yang kedua, Ibu tidak perlu khawatir aib Ibu, aib suami itu keluar gitu. Karena Ibu bisa bicara Iya. dengan orang yang tepat. Tapi Iya. menurut saya, Bapak dirubah menjadi orang ekstrovert, Ibu diubah menjadi introvert, kayaknya udah nggak mungkin. Kayaknya udah nggak mungkin. Saya aja yang umur saya sekarang 56, suami saya 58 tahun, kami juga berbeda banget dua-duanya. Saya itu apa aja diceritain ya. Kalau suami itu saya harus nanya dulu gitu baru cerita. Ya udah, itu masing-masing yang Allah berikan kelebihan. Yang penting mungkin sebelum ke konseling itu bikin kesepakatan aja, Bu. Iya. Misalnya kalau misalnya saya lihat kamu uring-uringan, saya nggak mau deket-deket dulu ya gitu. Takut jadi berantem, misalnya begitu. Kalau Iya. kalau merasa dengan cara seperti itu memang tidak bisa, harus cari konseling sih kalau menurut saya. Iya. Walaupun kayaknya Ibu happy-happy aja nih kayaknya. Saya happy-happy aja. Saya banyak Iya. kecocokan gitu loh, Bu Oh Ustadz. ya udah, kalau banyak Cuman kecocokan. kok ini diem banget, pendiam banget. Jadi saya harus memancing. Dan kalau hanya sedikit itu aja, cuma itu aja, yang lainnya nggak ada. Dan kita enjoy, kita menikmati hari tua dengan untuk ibadah, olahraga, jalan-jalan traveling. Nah, itu dia penting Itu. itu, Bu. Jalan-jalan itu yang penting. Saya ikutin seperti semua itu aja. Cuman
Ini pendiamnya kok untuk bicara tuh mesti diajarin kayaknya. Saya bilang, ayo ngomong, ayo ngomong. Itu karena Saya kalau harus ketemu ada masalah aja atau kondisi biasa emang nggak suka ngomong. apa aja dia nggak pernah ngomong gitu, Oh, nggak suka ngomong. Tapi kalau udah ketemu temen pelan-pelan dia belajar ngomong. Iya, Tapi itu sekarang udah berarti. banyak perubahan. Tapi perubahan untuk bisa mengungkapkan isi hati gitu. Tapi lebih banyaknya saya yang mancing gitu aja. Iya. Ya itu memang Tapi untuk udah 65 tahun rasanya ya, sulit ya Bu untuk berubah ya. ya sebetulnya sih cuman tinggal saya mengerti dia pendiam itu aja sebetulnya. Cuman kadang-kadang saya suka pengen tahu gini, pengen taunya gini loh. Dia sebetulnya happy nggak sih sama saya gitu. Kadang-kadang nanya, Mas tuh happy nggak sih sama saya? Happy, dia bilang gitu. Kalau orang seperti itu, Iya, pertanyaannya nggak boleh pertanyaan tertutup. iya. Jadi jangan pertanyaan ya atau tidak. Habis, Ini pertanyaan yang menyuruh dia mau berbicara banyak. iya. Mengapa, Terus orang, bagaimana, ya bukan yes or no. Kamu happy nggak? Happy. Ya udah selesai dia diam gitu kan? Gitu. Misalnya eh, gini, jadi Mas happy alhamdulillah nggak? sih Hah? kalau Ya. untuk yang saya ke psikiater masih belum saya rasa karena memang Bukan psikiater, Ibu, psikolog, psikolog. Beda, psikolog Bu, ya. psikiater. Kalau Mm-mm. psikiater tuh orang Karena sakit jiwa. sekarang udah mulai banyak ngomong gitu kan ya, udah mulai mengungkapkan rasa. Saya ajarkan juga termasuk romantis, nggak bisa romantis. Saya ajarkan, tapi untuk romantis alhamdulillah udah bisa. Bagaimana mengungkapkan sayang tuh seperti apa gitu. Jadi semua tuh justru dari saya yang memang, Iya, eh, bagus. tapi nggak Jadi apa-apa Ibu, saya. iya, betul. Jadi kayak, oh seperti dia tuh harus lagi suka, terus dia pegangan tangan. Itu saya ajarin Bu Ustadz semuanya. Jadi mungkin gitu. Ini cerita pengantin baru yang bukan baru lagi nih kayaknya. Baru 1 tahun Bu Ustadz. Masya Jadi Allah. lah bener-beneran eh, ya gitu aja Bu Ustadz. Terima kasih. Jadi memang Barokallah Ibu. Mm-mm. kondisinya memang udah seusia kita tuh nggak bisa dirubah-rubah lagi ya Bu Ustadz Ya, ya. menurut saya Yang enggak, cuman iya, menurut saya kita kalau kita sebagai orang yang ekstrovert, kita orang yang terbuka, kita ngomong aja kita maunya apa gitu. iya. Saya tuh kepengennya, kalau saya seneng kalau, makanya kalau kata psikolog itu Bu pakai kata ahli komunikasi itu pakai iMessage. Oh ya, iMessage. iMessage saya Mm, seneng iya, kalau Mas gitu ya. Saya sedih kalau Mas diam aja. Saya seneng iya, kalau lagi jalan, lagi capek punggung saya diurut atau iya. belakang saya digarukin. Kalau saya gitu, Tuh, saya Mas. kalau nggak bisa tidur, saya bilang saya kepengen digarukin punggung saya misalnya. Nggak apa-apa Hmm. Bu, nggak bisa Ya, ya, memaksa ya, ya, suami ya. ya. Udah, sekarang yang penting itu aja. Terima kasih, Bu Ustadz. Iya, Masya Allah, Assalamualaikum. Barakallah Bu. Selamat harmonisan sama suami. Iya, Salam buat yang di sebelah ya, Bu. iya, makasih. Oke. Iya. Oh, tuh senyum lebar banget tuh suaminya, Masya Allah. Hati-hati ya, Pak. Iya, Iya, makasih, Bu Ustadz. ya, sama-sama. Baik, tadi ada pertanyaan chat ya. Apa tadi chatnya bagaimana? Iya bentar Umi, aku bacain ya Mi. Assalamualaikum Umi, izin bertanya pertanyaan titipan. Bagaimana kita menerima takdir Allah dan bisa ikhlas ketika suami sudah mentalak istrinya? Bagaimana caranya bertahan dalam rumah tangga yang sudah penuh luka dengan semua sikap dan sifat suami yang kasar ketika sedang marah. Tapi kalau untuk berpisah rasanya berat karena memikirkan perasaan anak-anak. Sedangkan keluarga suami sudah menyarankan untuk berpisah. Iya. Umi pernah dengar kan anak Umi psikolog ya. Jadi dia itu sering mendapatkan konseling pernikahan juga. Dan salah satu dia bilang bahwa orang yang menikah memaksakan diri, KDRT, berantem, sayang anak itu lebih berbahaya daripada orang yang bercerai dan dia bahagia. Umi bukan nyuruh orang bercerai ya, tidak ya. Tetapi kalau memang tidak ada, maka dalam Islam kan disebut dalam surat An-Nisa itu, ya, maka dikatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada masalah itu harus ada hakim, wakil, mediator dari kedua belah pihak.
ya, baru kemudian mengambil sikap. Nah, kalau memang ternyata yang terbaik dan Allah juga paling benci dengan perceraian, tapi kalau kita di dalam pernikahan itu kita dikasarin, kita tidak mendapat hak kita, anak-anak juga melihat ibunya dikasarin, terjadi malapetaka setiap hari, mudaratnya akan lebih banyak daripada kalau kita bertahan, daripada kalau kita bercerai, ya. Tapi tentu sekali lagi bercerai itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu terjadi dan kita menjadi orang yang lebih bahagia, beribadah kita menjadi lebih enak, anak-anak juga merasa menjadi lebih dilindungi, ya berpisah sebagai salah sebuah solusi, ya. Dan bagaimana caranya bertahan? Ya, ini kembali kepada kalau kita mau bertahan, bertahanlah dan jangan mengeluh. Tapi kita kuat nggak diperlakukan seperti itu? Ya, berat memikirkan perasaan anak. Nah, kalau anak kita sudah usianya sudah bisa kita ajak bicara, ya, udah kelas 4, 5 SD gitu ya, udah bisa termasuk anak-anak yang disebut dengan anak-anak mumayyiz, ya, kita bisa diajak ngobrol. Ya, jangan sampai anak itu tahu tiba-tiba orang tuanya bercerai, enggak, tapi tanya, gimana perasaan kamu gitu kan, kamu tahu nggak mama sama papa sering berantem misalnya gitu kan, perasaan kamu gimana misalnya, itu bisa digali ya. Nah, saran saya kalau seperti sekali lagi ya Bu, saya belajar dari anak saya gitu, anak saya berpesan, Umi sebagai ustazah kadang-kadang saya bilang, Umi sebagai ustazah kadang-kadang tidak bisa memberikan jawaban karena memang Umi bukan seorang yang profesional gitu ya, maka hanya memberikan rambu-rambu dari segi agama. Makanya kita bilang, nggak menyuruh langsung cerai, enggak gitu. Bagaimana cara mencari solusi? Agama menyuruh kita mencari solusi. Pertama dengan orang terdekat dulu. Tapi kalau bisa dengan orang terdekat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orangnya, orang yang pinter, kepada orang yang profesional kalau kamu nggak tahu gitu. Maka perlu punya teman ya untuk eh, hati-hati ya, bukan psikolog, bukan psikiater ya, tapi psikolog. Bukan ke psikiater tapi ke psikolog ya. Kita minta pendapat gitu. Nah, ini juga bagus menurut Umi ya untuk dicari solusinya. Kadang-kadang orang yang nyuruh cerai juga nggak tahu ya kita seperti apa. Cuma sekedar nyuruh cerai aja gitu atau nyuruh bertahan juga nggak tahu gitu. Maka kalau kita bicara dengan seorang psikolog kita bisa blak-blakan, dan biasanya kalau psikolog itu mereka nggak mau cuman denger dari satu pihak, pasti dua-duanya didengerin gitu dan akan dicarikan solusi, bisa dibantu menjadi mediator kalau kita dari keluarga kita nggak ada yang bisa menjadi mediator gitu. Ya, semoga Allah mudahkan, insya Allah. Ya, baik Ibu-ibu. Baik Umi, sepertinya waktunya juga sudah melebihi ya Mbak Rastri. Ya, jazakallah khair. Karena memang ilmunya menarik banget, jadi kita susah untuk mengangkatnya. Karena mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk melaksanakan menggunakan ilmu-ilmu di dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Dan semoga kita bersama pasangan semakin harmonis lagi seperti yang tadi. Amin, amin. Bisa ditutup dengan doa ya Umi. Ya. Mohon Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari reluk hati yang terdalam, Umi kita berdoa ya agar teman-teman di sini diberikan keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh ya, yang memiliki misi sampai ke surga dan bisa menerima kekurangan-kekurangan dari pasangan masing-masing. Bagi yang sedang diuji oleh Allah dengan rumah tangganya, semoga diberikan kesabaran, jalan keluar yang terbaik ya, dan meyakini bahwa insya Allah dari semua musibah, dari semua fitnah itu Allah mengendaki kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW, wa may yuridullahu bihi khairan yusibhu. Kalau Allah menghendaki memberikan kebaikan pada seseorang, Allah akan berikan dia ujian dan musibah. Ya, kita harus yakin itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan doa buat kita semua ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ya Allah, boleh sambil membayangkan wajah suami, ya, orang tua, dan orang-orang kita cintai, ya, semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan. Ya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wathiqillahumma rabitataha wa addim buddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fis sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan menjaga keluarga kita di dunia dan di akhirat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah mendengarkan tausiah dari Umi sudah sejam lebih. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Foto penutup udah majelis. Ustaz? Belum. Subhanaka Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup Kemute Mbak Warni. dari tadi ngomong ke mute, oh ya Allah. Tolong Warni, ayo kita foto dulu. tutup. Sudah siap Kita buka dulu. Buka kamera dong. Umi masih ada kan? Umi udah keluar ya? Ya. Ininya Mbak kayaknya Warni ada acara soalnya. Satu, dua. Leli, ada Mbak Leli. Ya, Masih ada yang rapi-rapi. Ayo dirapikan dulu. Ya. Ayo Bu Leli, udah siap? Ya. Makasih semuanya. Ya, Mohon maaf makasih lahir dan semuanya. batin. Warni, Alhamdulillahirobbilalamin. Mbak Titi, Mbak makasih Ratri. semua. Makasih Mbak Bira, Mbak Semuanya, Warni. Bisa semua Mbak Bira, makasih ya. Mbak Warni, Mbak Leli, Mbak Santi, Mbak Pira, Mbak Desti, Assalamualaikum, sehat-sehat semua Mbak ibu-ibu. Krista, Mbak Pita, makasih Amin. ya. Maaf ya ini tadi ini nggak keangkat.